Oke, selamat malam. Malam hari ini kita akan bahas, walaupun sendiri gua akan jadi apa ya? Gua akan mencoba membuat sebuah karakter tentang multi personality. Mungkin bisa juga psychopathy personality yang ada di diri kita. Kebanyakan rasa ingin menyakiti sampai melukai dan apapun itu menjadi sebuah eh, penderitaan batin dalam mental apapun yang kita hadapi itu bisa menjadi lebih ekstrim, mengubah sikap dan mental kita dan pola pikir kita. Banyak hal yang gue alami untuk menyatakan dalam riset ini, uh, rekotan ini sebagai riset gue. Dari umur gue memiliki logic thinking atau pemikiran yang logik mungkin di umur 5 sampai 7 tahun sampai dengan 34 tahun. Mungkin ada banyak kejadian dalam kehidupan yang kita alami. Banyak kejadian yang membuat kita belajar. Banyak kejadian yang dapat merubah ego kita. Namun dalam hati kecil kita itu kita tidak bisa menerima dengan mungkin kalau orang-orang bisa bilang itu ikhlas atau kita menerima dengan ringan dan lapang dada gitu ya. Itu akan menjadi suatu dasar pondasi dalam sebuah mental, bahkan sampai menimbulkan varian-varian penyakit mental yang dialami pada diri seseorang, termasuk dengan gua. Dan sampai level terakhir adalah psikopati, mungkin personality ya, psikopati personality. Mungkin itu terjadi karena banyak yang kita rasakan, tapi kita tidak pernah bisa melepas apa yang kita rasakan. Terkadang kita terlalu banyak menerima tekanan tanpa kita memikirkan bagaimana kita merilis atau melepaskan tekanan tersebut. Karena apa? Dalam kehidupan nyata, seorang teman belum tentu bisa memberikan asupan yang kita butuhkan dalam circle apapun, karena biasanya di dunia nyata teman itu tidak selalu bisa menjadi support system yang bagus. Dengan tanda kutip pengecualian, ada beberapa orang yang mempunyai kekuatan empat atau upgrading dari empati yang sudah level hampir maksimal, namanya empat. Orang-orang tersebut bisa menjadi teman yang baik untuk orang yang memiliki mungkin penyakit mental. Dan di dunia nyata orang-orang tersebut jarang ditemukan. Karena apa? Kebanyakan circle di dunia nyata, internet ataupun sosial media ataupun apapun pengembangan teknologinya, mungkin dari VR, AR dan lain sebagainya, AI juga akan semakin mengurangi rasa, yaitu empati. Kemungkinan ini menjadi keresahan gue setelah observasi selama hampir 10 tahun untuk perkembangan internet, dari zaman text message sampai voice message dan live streaming. Yang ditonjolkan semuanya adalah tidak memiliki rasa untuk membangun sebuah rasa, tapi
menunjukkan rasa bagaimana ini rasanya, dan itu memungkinkan, ini hanya sekedar logika konyol, memungkinkan perubahan zaman yang sangat masif. Kembali lagi, rekaman ini hanya untuk dokumentasi atas pola pikir gua yang selalu abstrak dan abnormal mungkin. Karena selalu gua riset tentang kehidupan yang gua alami. Jangan sampai psikopat itu muncul dalam diri kita. Ya, banyak hal yang kita bisa lakukan. Mungkin memilih circle yang baik, memilih obrolan yang membangun, memilih support system yang baik. Mungkin itu yang harus kita lakukan, karena semakin maju zaman, semakin individualismenya tinggi. Mungkin itu belum terjadi, tapi jangan sampai terjadi. Anggap saja itu sudut atau vision yang aku terima atau saya punya dalam kekosongan zaman. Ya. Tidak mudah untuk menjadi orang yang punya duality personality atau multidimensional personality dengan satu raga. Mungkin tidak banyak orang yang bisa merasakan bagaimana bisa merasakan semua empati yang dia teman-teman atau makhluk-makhluk di sekitarnya. Tidak semudah mengkontrol sebuah mesin dalam konteks AI atau software dengan algoritma. Ya, oke, gua stop dulu untuk dokumentasi riset tentang psikopati personality. Mungkin dari Mas Rama bisa menambahi. Waduh, baru masuk udah psikopatik banget. Ya. Ya, mungkin karena gua bikin ROM ini hanya untuk dokumentasi beberapa analisa, tidak selalu bisnis ya. Tidak selalu bisnis, karena gua merasa banyak kelainan dalam kehidupan gua, yaitu tentang psikopati diri. Mungkin Mas Rama juga sudah melewati itu, masa-masa menjadi psikopat. Oke. Apa ya menjadi psikopat ya? Kalau dari Mas Rey sendiri emang contohnya apa sih? Kalau gue boleh tahu. Ya, mungkin kalau belum bisa bicara, mungkin aku bikin prolog atau sinopsis apa itu psikopati. Di sini ada satu kebingungan mungkin. Ada beberapa teman-teman, entah itu di jalan, entah itu yang sudah bisa controlling, sembuh dari beberapa mental health-nya yang dialami. Yang gue ambil dasarnya adalah kekurangan empati bisa menimbulkan psikopat. Kebanyakan empati juga bisa menimbulkan psikopat. Yaitu yang ada di sistem paradoks. Paradoks sistem itu sistem yang sempurna. Jadi kesempurnaan itu akan menimbulkan kerentanan juga karena terlalu sempurna. Tapi kerentanan itu akan disempurnakan lagi dengan entitas yang berbeda yang diciptakan dari yang sempurna tadi. Itulah sistem paradoks. Semua akan berulang seperti itu untuk memperbaiki sistem yang lebih baik. Nah, di sini gue ambil sebuah logika. Mungkin kalau logikanya itu and or, kalau di logika komputer and or, dan atau. Artinya dan atau itu kalau kita membuat, jadi gini, jati diri kita itu simple, and or
dan, misal atau, atau XOR dan AND/OR gitulah. Banyak gerbang logika. Nah, ini bisa mengubah sistem pola mental, pola pikir, pola empati kita. Ini riset dari gua Logic Thinking umur 7 tahun sampai 34 tahun untuk mencari seberapa sih arti kehidupan bagi gua. Karena gua mengalami sampai punya rasa psikopat. Ketika bau darah, gua akan menjadi pribadi yang beda. Ya, begitulah. Mungkin ini berat ya. Ada satu jalan. Semua organ itu kita akan bisa mengkontrol dalam suatu waktu jika kita bisa menyatukannya. Kita bisa mengkontrol semua nafsu, mental, emosi jika kita mengaktifkan namanya the core of software of humanity, yaitu adalah nurani atau batin. Kadang-kadang semakin orang pintar dengan logika, semakin nurani dan batinnya itu tertutup. Tapi jika banyak orang menerima logika dan bisa mengartikan logika tersebut dengan rasa, itu akan mengolah nurani dan batin. Makanya di beberapa keyakinan mereka akan membuat suatu pengucapan atau pelafalan untuk mengolah rasa nurani dan batin agar bisa mengkontrol atau bisa menyatukan atau sinkronize organ yang diberikan oleh Maha Kuasa atau indera yang diberikan oleh Maha Kuasa terkoneksi langsung dengan software alaminya atau core of humanity software gitu. Dan untuk mengolah batin ini tidak semata-mata mudah, karena biasanya proses untuk membuka nurani dan batin itu mengalami banyak hal dan kejadian yang tidak bisa kita terima. Dan kita harus menurunkan semua emosi, ego, logika, perasaan yang membebani dan apapun, dan sampai kita menjadi, intinya mungkin kata-kata yang simpel ya sudahlah, dan benar-benar secara harfiah ya sudahlah, dan kita tidak memikirkan itu. Dalam pengolahan batin, mungkin dengan keyakinan masing-masing, bisa membuka gerbang logika yang baru. Dalam logika ini akan mengkombinasikan perhitungan logika, dasar-dasar logika yang ada, AND/OR, XOR, SOR, dan lain sebagainya. Ketika orang bisa menyatukan logika, menyempurnakan ya, walaupun dengan kadang-kadang ketika AND dan OR itu kita tambah, itu kan hasilnya berbeda, atau AND kurang OR itu juga hasilnya berbeda. Itu akan menciptakan sebuah sistem mental atau algoritma dalam sebuah personality seseorang. Nah, masalahnya adalah seberapa besar orang bisa menerima atau bisa mengolah dasar logika yang mereka punya dari lingkungan orang tua, pendidikan, dan tekanan hidup. Tidak banyak orang bisa
melakukan penyempurnaan atau pengkombinasian logika yang mereka punya. Dan itulah menjadi sebuah ego idealis, mungkin sampai level tertinggi dari idealis ya, kita belum tahu sebutannya apa. Banyak orang-orang di punya idealis tinggi, ego tinggi, mungkin mereka belum bisa menyatukan antara logika dan nurani. Karena apa? Ketika orang yang belum bisa membuka nuraninya, dia akan maksimalkan dan optimalkan logika dia untuk mengolah suatu permasalahan kehidupan. Mungkin itu sinopsis yang gua bisa berikan, dan banyak hal untuk kita bisa membuka nurani atau batin. Ini kita diskusi bebas saja. Intinya adalah kenapa aku bikin psikopati Rom adalah kita mempelajari sebuah logika, sharing, tapi tidak ada mengambil kesimpulan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena apa? Dalam sebuah sistem paradok, tidak ada namanya kata sempurna. Jika sudah sempurna, pasti ada kerentanan. Di garis bawahi di situ. Semakin sempurna, semakin rentan. Seperti itulah. Oke, jangan lupa ngopi, jangan lupa makan mie instan, jangan lupa nonton Doraemon. Halo Mas Rama. Ya, Iya, halo. Halo Mas Rama. Iya. Halo Karin, selamat mendengarkan. Mungkin nanti bisa di-replay ya. Gua udah panjang lebar. Kita akan membahas psikopati. Apa itu psikopati? Menurut gua psikopati adalah watak atau sifat atau mental atau kerusakan personality yang dialami setiap manusia dengan level tekanan yang sangat tinggi. Ataupun level empati yang sangat tinggi. Ini hati-hati sekali. Kita terlalu tidak baik, kita terlalu baik itu juga tidak baik. Mungkin itu yang gua serapi selama umur 7 tahun sampai 30 tahun ini. Lah hilang lagi. Ya sudah, mungkin belum mau berdiskusi tentang ini. Ya, banyak hal yang bisa kita selami. Mungkin dari pengolahan budaya untuk mencapai empati, nurani dan batiniah, bisa juga mungkin lewat keyakinan. Banyak keyakinan yang mengajarkan empati, nurani dan rasa, pengolahan rasa apapun itu untuk menyempurnakan logika supaya tidak menjadi psikopati. Banyak keyakinan juga yang menciptakan lafal-lafal, menciptakan lantunan alunan rasa dengan berbagai apa ya kita bilangnya, berbagai pola dengan bahasa masing-masing untuk mengolah nurani dan batin atau empati. Banyak gitu. Banyak. Dan mungkin kita terkadang terlalu sibuk dengan urusan kita anggap bukan duniawi ya. Itu kita akan batasi urusan logika, perasaan, kehidupan gitu. Dan melupakan hal yang sangat vital, yaitu mensinkronkan logika dan nurani atau batin atau rasa. Ini tidak semua orang bisa sampai ke level dia punya logika dengan rasa dalam logika, atau logika yang berasa logika, ataupun rasa itu adalah logika. Ini sangat kompleks dan rumit. Ketika orang bisa mengkombinasi, mensinkronis antara logika, empati, rasa, ataupun apapun itu yang ada di semua indera yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, Yang Maha Sempurna, itu bisa dikatakan akan menjadi manusia yang sempurna. Karena apa?
dia bisa mengoptimalkan semua yang yang dikasih secara lahiriah dan batiniah. Mungkin ya, kalau kita bilang manusia bisa sampai level merasakan, berpikir dengan rasa, rasain tuh berpikir, apalagi ya pokoknya menyempurnakan dirinya, dia akan menjadi pribadi yang berbeda dari manusia lain lah. Karena biasanya orang yang bisa mengolah rasa, dia tahu, punya punya pengetahuan atau penglihatan dari rasa dan nurani batinnya itu bilang, kamu salah, kamu tidak benar. Nah, ini bisa menghalangi orang untuk menjadi psikopati. Nah, itulah makanya keyakinan-keyakinan di dunia ini banyak yang mengajarkan tentang pengolahan rasa, entah itu Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, dan yang semua mungkin sekte-sekte gitu. Itu semuanya mengajarkan tentang rasa, tapi dengan konsep yang berbeda-beda. Mungkin ada yang bilang si A, keyakinan A itu lebih sempurna. Mungkin ini ya. Intinya adalah itu semacam pilihan. Pilihan. Ketika kita memilih kita sebagai yang sempurna, berarti ya kita anggap saja keyakinan yang ada di diri kita itu paling sempurna. Itu udah cukup. Karena notabene dalam keyakinan di dunia ini kita tidak bisa memilih. Ketika kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih keyakinan yang kita inginkan. Kita hanya mengikuti. Nah, disitulah pentingnya mengolah rasa. Karena untuk menghilangkan idealisme, emosi yang idealis, logika yang teremosikan, rasa yang teremosikan, rasa yang idealis dan apapun itu, kombinasinya. Itu harus mengolah nurani dan batin. Agar tidak banyak kita bingung untuk meyakini sebuah keyakinan dan meyakini sebuah ketuhanan. Kalau tidak, kita akan menjadi lawan dari ketuhanan itu sendiri. Mungkin ini Mas, mungkin. Kalau di dalam keyakinan mungkin begitu. Tapi kalau dalam riset kali ini yang saya sebut endingnya adalah psikopati. Psikopati itu tidak selalu ingin menganiaya orang lain atau makhluk lain, tapi biasanya dia juga akan menganiaya diri sendiri karena dia terlalu banyak memendam sesuatu hal yang sangat dia pendam atau sangat berat, dan dia tidak pernah bisa untuk merilis perasaan tersebut karena belum terbukanya nurani dan batin yang dia punya. Dia masih mengandalkan semua indera dan logika, emosi, empati, dan apapun itu. Beda, mungkin ini batin itu sangat sensitif dan semua orang insan di dunia itu dikaruniai nurani dan batin yang berbeda-beda. Itu uniknya sistem paradok. Disclaimer dulu, ini saya tidak akan berbicara untuk menjelekkan salah satu keyakinan atau budaya yang ada. Ini hanya segejala riset dari umur 7 tahun sampai 34 tahun. Karena di masa sampai 34 tahun ini, saya belum menemukan jati diri yang sebenarnya diberikan oleh Yang Maha Sempurna atau yang menciptakan saya. Apa sih arti saya diciptakan? Kadang-kadang orang hanya menjalani kehidupannya, sudah urip mampir ngombe, kebanyakan seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang berpikiran dan bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa saya diturunkan di dunia ini? Dan tidak banyak orang yang berpikir seperti itu. Ya mungkin salah satunya karena juga saya sudah divonis ODGJ, jadi saya bebas untuk berpikir seperti itu. Ya itulah.
Oke, mungkin ini sudah berapa jam ya? Setengah jaman mungkin ya. Ada beberapa statement yang saya lemparkan dari awal hingga akhir. Intinya untuk menghalangi psikopat dalam diri kita. Kesimpulannya adalah kita harus mengolah nurani dan batin kita tanpa mengesampingkan logika dan emosi kita. Disitulah. Oke, thank you. Saya close room ini dan saya akan buka close the record dari room ini. Ya, thank you. Selamat malam. Bye bye.